Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bintang, mohon dipimpin untuk berdoa untuk teman-temannya. Baik, selamat pagi. Masih semangat? Gimana, sehat semua hari ini? Akbar itu kenapa matanya kok merah, Akbar? Oh, kurang tidur. Ngapain kalau malam, Akbar? Sibuk belajar atau nge-game? Untuk hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Kira-kira nanti setelah lulus kalian pengen menjadi apa? Apa? Welder muda. Wah, sudah pernah lihat di YouTube? Gaji welder di luar negeri yang handal sampai berapa? Ayo, kemarin siapa yang pernah lihat di YouTube? Ya, 15, ada yang sampai 20, 25 ya. Apalagi kalau pengelasan bawah air atau underwater ya. Materi nanti yang akan saya sampaikan adalah tentang mutu pengelasan. Tujuan pembelajarannya nanti kalian dapat mengidentifikasi hasil pengelasan praktek kalian pada waktu kemarin kalian praktek. Jadi kalian nanti mengidentifikasi macam-macam cacat telas. Ya, untuk metode pembelajarannya saya hari ini menggunakan metode PBL. Jadi permasalahan yang akan ditemukan atau cacat telas nanti kalian identifikasi, terus kalian cari penyebab cacat telas tersebut ya. Sebelum masuk ke identifikasi cacat telas, ini ada materi sedikit tentang mutu pengelasan. Apa itu mutu pengelasan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Mutu pengelasan. Mutu pengelasan adalah sejauh mana hasil pengelasan memenuhi standar. Jadi harus sesuai WPS ya, spesifikasi yang telah ditetapkan. Yaitu adalah proses penyambungan logam dengan menggunakan panas atau tekanan. Kenapa kok ada mutu pengelasan? Itu tujuannya adalah agar hasil pengelasan kuat, kokoh, dan aman. Misalnya bangun proyek, membuat struktur gedung, ya di situ kan banyak proses pengelasan. Jadi kalau misalkan nanti las-lasannya gak kuat, gak kokoh, otomatis kan itu nanti sangat berbahaya terhadap orang lain ya. Terus selanjutnya, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu pengelasan. Yang pertama adalah kekuatan pengelasan. Lek kalian ngelas nek nyambung tok tapi gak kuat, berarti mutu pengelasannya masih kurang ya. Terus ketahanan terhadap keretakan. Jadi kemampuan pengelasan untuk menghindari terjadinya retak. Jadi pada waktu pengelasan diusahakan las-lasan ini tadi kuat dan tidak retak setelah melakukan proses pengelasan. Selanjutnya adalah ketahanan terhadap korosi ya. Jadi nanti pada waktu kalian ngelas, benda kerja yang dilas itu harus sesuai dengan elektrodanya. Jadi benar-benar pengelasan itu tadi benar-benar menyatu dengan bahan yang dilas ya. Kalau misalkan ngelas besi cor, kalian pakai elektroda 60-13, otomatis kan tidak akan nyambung ya. Selanjutnya adalah presisi dan dimensi yang tepat.
Misalkan sambungan, contoh kemarin kalian proses pengelasan sambungan 3G, ya. Ini kan kalau sesuai job sheet, jadi ini kan harus lurus, ya. Kemarin dari hasil praktek kalian gimana? Melengkung. Kira-kira faktornya apa? Ya, terjadi penarikan dalam suatu proses pengelasan itu pasti akan terjadi suatu penarikan, ya. Cara mengantisipasinya seperti apa? Sebelum kalian kemarin melakukan proses pengelasan, setelah bevelnya jadi, diapakan? Ya, tujuannya apa? Saat penarikan menjadi lurus. Ya, itu antisipasi untuk distorsi. Ada yang lain, di tag well, ya. Tag well dengan kuat, baru nanti dilakukan proses pengelasan, atau pakai jig penguat. Jadi penguatnya dilas di benda kerja. Setelah nanti proses pengelasan selesai, baru jignya dilepas. Itu adalah beberapa antisipasi untuk distorsi, ya. Terus untuk selanjutnya, contoh-contoh macam cacat las. Nah ini, kemarin pasti banyak ini. Yang pertama adalah incomplete root penetration. Nah, contohnya kayak ini Ki. Ada nggak kemarin yang pada waktu praktek mengalami cacat seperti ini? Nah, masih banyak ya. Yang kedua adalah cacat las incomplete root fusion. Jadi hasil pengelasannya ini miring, gak lurus pada celahnya, ya. Terus yang ketiga cacat las rootnya terlalu besar. Ada nggak kemarin yang mengalami seperti ini? Banyak. Yang keempat adalah root undercut. Nah, jadi undercut itu benda kerjanya itu termakan, ya, tergerus, tapi tidak terisi oleh cairan las atau bahan tambah lasnya. Kira-kira apa penyebabnya ini? Ada yang tahu? Ampere terlalu besar. Terus yang lain? Nah, gerakan elektrodanya terlalu cepat, bagus. Terus ada slack inclusion. Nah, ada terak di antara hasil pengelasan, ya. Terus sparter. Kira-kira apa ya penyebab dari sparter? Ya, sparter itu adalah percikan dari bunga api las yang menempel pada benda kerja. Penyebabnya apa kira-kira? Hah? Akbar, mungkin bisa jawab apa yang menyebabkan terjadinya sparter? Kurang tahu. Wais. Kemarin prakteknya gimana Akbar? Hasilnya sempurna? Ada cacat apa saja? Kalau contoh di depan ini terhadap benda kerjamu. Root terjadi undercut. Pakai hampir berapa kemarin pada waktu root? 70. Root face-nya berapa mili? Berapa? 3 mili. Terus apa lagi? Masa cuma satu undercut pada root saja? Apa lagi Bar? Yang nomor 3. Nih, rootnya terlalu tinggi. Kenapa? Hampir berapa? Sama, Pak. Sama.
Nah, penyebabnya juga bisa jadi jalan elektroda atau ayunan elektrodanya terlalu lambat. Sekarang kalian membentuk kelompok ya. Nanti lembar kerjanya akan saya bagikan, ada petunjuk untuk pengisian. Dari benda hasil kemarin saya ambil beberapa 5 benda kerja. Nanti kalian identifikasi. Di dalam benda kerja tersebut ada macam-macam cacat telas apa saja ya. Terus nanti kalian cari penyebabnya dan cara mengatasinya. Setiap benda kerja pasti nanti memiliki cacat yang berbeda. Ya, paham? Saya bagikan dulu lembar kerjanya ya. Untuk nama kelompoknya kalian tulis di lembar jawaban yang di belakang. Ya, untuk perwakilan kelompok dari masing-masing kelompok maju mengambil benda kerja. Ayo memilih benda kerja. Ya. Kalau tadi ngambilnya yang agak bagus, berarti cacat telasnya ya sedikit. Sudah dapat benda kerja semua ya, masing-masing kelompok. Sekarang coba kalian identifikasi, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ada apa saja macam-macam cacat telas di hasil pengelasan tersebut. Terus nanti kalau sudah ketemu, kalian cari penyebab dari cacat telas tersebut serta cara mengatasinya. Ada yang ditanyakan? Untuk sumber belajar bisa pakai buku paket, buku bacaan kalian, boleh ngambil dari internet ya. Yang pasti nanti hasil dari diskusi kalian harus bisa mempertanggungjawabkan jawaban kalian sesuai dengan benda kerja kalian. Jadi nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kalian presentasikan ke depan. Ya, ada yang ditanyakan? Coba silakan kalian kerjakan. Itu nama kelompok ditulis di situ ya, lengkap. Ayo, kira-kira apa ini? Itu kemarin hasil praktek, saya ambil dari hasil praktek kalian beberapa ya, yang cacatnya lumayan banyak. Kalau di buku bacaan, ngambil sumber dari buku bacaan itu bisa dibuka di halaman 197, 196. Oh, sebentar. 137. Tentang bacaan macam-macam cacat telas. Apa? Hailo, iya. Kenapa? Iya, ada itu nama cacatnya. Dibaca di buku bacaan, dicari.
Ya. Kenapa? Iya, itu kurang. Itu kan kemarin dari hasil penilaian saya lihat kan banyak cacat. Makanya sekarang kita bahas biar nanti kalian tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya. Apa namanya itu? Haile itu kalau benda kerja antara benda kerja 1 dan 2 itu tingginya tidak sama. Beda. Ini kan terjadi perubahan bentuk opo jenenge. Dibaca nono. Bisa lihat di internet sambil membantu yang lain. Ya. Gimana Wan? Sudah ketemu cacat kelasnya apa saja? Apa? Contohnya salah satu. Mana yang undercut? Beberapa meningkat. Yuk, hanya ini. Ya wis. Jadi nanti setelah ditulis macam-macam cacat kelasnya, terus kalian tentukan penyebab cacat kelas tersebut sama cara mengatasinya. Ya. Ya. Mana? Ya kayak berlubang kecil kayak jarum kecil poros. Ya, porosity. Cara penanganan Ada berapa? ada porosity yang berdekat, Terus apa itu terus komplit sama penyakit cacat kelas eksis. untuk benda kerjanya itu lurus apa bengkok? Lurus, cuman ukurannya bengkok. Bukan Oh ya, nggak apa-apa kalau seperti itu. Nomor 1 kan penembusannya. Kan sebelum melakukan proses pengelasan kan pasti sudah sesuai semua. Dipastikan diidentifikasi semua ya. Kalau misalkan cacatnya banyak, jangan hanya ditulis 3 cacat telas atau 4 cacat telas. Jadi sesuai dengan benda kerja kalian masing-masing. Oh ini Pak, sama pojoknya ini sama kali ini Pak. Iya, tersedia anu kan. Ada terak yang terperangkap ya. Ini tak? Benar. Nathan. Iki Nathan ta sing nemokno. Iya ta. Ayo Tan, sing aktif Tan. Saling membantu untuk menggali informasi ya. Untuk referensi pengerjaan diskusi kalian. Kenapa? Tingginya? Ya, tinggi penembusan maupun capping. Tapi kalau kelihatannya itu sudah cappingan sudah melebihi. Ada yang melebihi, cuma ada yang kurang. Ada yang menggali informasi, ada yang menulis, saling bekerja sama. Hah? Nathan nih pengalasan nih kemarin jadi lah. Sudah selesai. Hasilnya bagaimana? Ya. Kalau porosity itu kecil, kalau misalkan ada lubang-lubang yang lebih dari 1,6 ini itu namanya blowhole. Ini kurang dari 1,6. Ya, berarti termasuk apa? Porosity apa blowhole? Oh, blowhole kan besar. Oh ya, porosity. Nah, porosity. Penyebabnya kira-kira apa?
Kalau misalkan di buku bacaan kurang informasinya, boleh mencari informasi di internet. Bisa cari di internet. Keadaan elektroda kemarin ini pakai elektroda apa sih untuk cappingnya? Nah, 7016 itu sebelum melakukan pengelasan elektrodanya harus di open paling enggak. Kalau misalkan tidak ada open, berarti solusinya elektroda tersebut harus dinyalakan dulu, paling enggak sampai 2 cm. Dinyalakan, di benang kerja yang jelek atau dicoba dulu sampai 2 cm, nyalanya stabil, otomatis kan elektrodanya sudah panas. Nah, itu baru nanti diproses pengelasan cappingnya. Ya, itu kalau misalkan tidak ada oven elektroda. Ya, sambil dicari cara mengatasinya. Kan kalau cara mengatasinya kan bisa dilihat dari penyebab yang terjadi. Ya. Misalkan undercut, ampere terlalu besar, berarti cara mengatasinya adalah mengecilkan ampere. Terus mengecilkan ampere. Kalau nanti penyebabnya sudah ketemu, pasti cara mengatasinya juga kalian akan tahu ya. Nah, jadi perubahan bentuk yang terjadi karena mungkin ngelasnya bolak-balik ya, nggak jadi digerenda lagi, tapi nggak dipotong langsung ditumpangi, dilas lagi sehingga benda kerja terlalu panas dan terjadi distorsi. Istirahat, benda kerja dilas terus sampai panas. Penyebabnya dicari penyebabnya, nanti dari penyebab itu kalian identifikasi lagi cara untuk mengatasinya ya. Jadi nanti untuk penilaian ya ada penilaian kelompok dan individu. Kelompok nanti dilihat dari hasil kerjasama serta hasil pekerjaan pada waktu nanti presentasi. Kalau individu dilihat dari proses diskusi kalian. Kalau kalian aktif, nilainya juga akan baik. Apa? DC. Masa harus nggak tahu Mas Yan? Apa? Kepanjangannya apa? DC. Ada DCIN, ada DC. Nah, DC itu arus. Bisa dilihat di situ ada DCIN, ada DCEP atau DCRP. Nah, DCIN itu berarti elektroda positif. Oh iya, negatif. Nggak ro, berarti ro kan? Ya berarti tahu kan? Direct current. Atau bisa disebut dengan DCRP dan DCSP. Kira-kira apa pengaruhnya? DCN itu panasnya DC, DCEP panasnya di elektroda. Ya, Simpelnya. Jadi lebih simpelnya lagi, DCN itu nanti hasil penembusannya dalam. Ya, elektroda negatif. Jadi kutub negatif ditaruh di holder. Kalau DCN buat pakai fil gimana? Oh, Bisa, tapi hasilnya nanti tembusannya akan dalam. Jadi kalau misalkan pengisiannya terlalu tipis, terlalu cepat, nanti pengisiannya kurang, harus 2 kali. Ya. Biasanya itu untuk mensiasati pakai DCN itu, misalkan benda kerja ada yang keropos sedikit, agak dalam, itu ngelasnya pakai DCN. Ampere agak dibesarkan, jadi nanti teraknya yang ada di dalam tadi keangkat, yang keluar. oh, Karena penembusannya kan dalam. Tapi kalau untuk capping, mending pakai DCEP, elektroda positif. Kenapa? ada kayak open elektroda. Kenapa? Kalau misalkan
Ya, elektroda sebelum melakukan pengelasan itu harus panas atau di oven terlebih dahulu. Kalau misalkan nanti ovennya tidak ada, berarti elektrodanya itu harus dipakai, dipanaskan paling tidak habis 2 cm, nanti baru dilakukan proses pengelasan ke benda kerja. Jangan sampai lupa nama kelompoknya ditulis ya. Setiap kelompok maju untuk mengumpulkan hasil diskusinya sama benda kerjanya dikumpulkan. Ya, ayo cepat segera dikumpulkan. Iwan, kalau sudah langsung ditaruh depan. Ya, nama kelompoknya sudah itu aja. Oke, terima kasih. Ayo kelompok yang lain dikumpulkan. Benda kerjanya juga dikumpulkan. Fokus lagi ke depan. Dari hasil diskusi tadi, apa ada yang ditanyakan? Cukup. Jadi tujuannya nanti agar proses pengelasan kalian ya hasilnya baik, kalian mengetahui macam-macam cacat telas dan bisa menanggulangi penyebab dari cacat telas tersebut ya. Jadi otomatis nanti mutu pengelasan dari hasil praktek kalian itu lebih bagus. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini sudah ngumpulkan semua kan ya? Jadi untuk evaluasi hari ini, saya rasa proses diskusi berjalan cukup baik. Kalian sudah aktif, saling diskusi satu sama lain, saling membantu. Tinggal nanti pertemuan yang akan datang, kalian harus bisa mempresentasikan dari pekerjaan kalian. Jadi misalkan benda kerja tadi yang identifikasi dari kelompoknya Nathan, cacatnya banyak. Tapi nanti tadi pada waktu proses diskusi hanya ditulis 3 cacat atau 4 cacat. Nah, itu nanti harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Paham? Jadi nanti pertemuan yang akan datang, kalian akan maju satu kelompok, presentasi ke depan. Akan saya nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Kalau gitu untuk pembelajaran hari ini saya kira selesai. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta untuk Satrio memimpin doa sebelum meninggalkan kelas. Ayo Satrio. Baik, terima kasih atas yang kalian lakukan. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik, kalian antusias, saya terima kasih banyak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya, dijaga kesehatannya agar nanti kalian pada waktu proses pembelajaran tidak ketinggalan. Baik, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.